dari sini pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jatim dan Bali ini di bawah naungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Jawa Timur, tepatnya di BPK 4.5 Provinsi Jawa Timur. Mas Yudi Dwi Prasetyo STMT BPK-nya. BPK Pejabat Pembuat Komitmen. Jadi untuk satkernya itu Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Pak Agniza barusan menjabat kurang lebih 2 bulan di Jawa Timur, bukan di Surabaya, di Jawa Timur. Ini luasnya ini mulai Gresik, Lamongan. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Jawa Timur melalui Pejabat Pembuat Komitmen 4.5 di Provinsi Jawa Timur saat dimintai keterangan dan menjelaskan kepada memorandum bahwa cukup melalui selulernya saja pada Jumat siang 9 September 2022. Yudi menjelaskan bahwa perihal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara tewas di Jalan Nasional Kabupaten Lamongan, tepatnya di depan rumah makan Akilah Jalan Raya dekat nomor 1 Gajah Rejosari, Kecamatan Dekat Kabupaten Lamongan memang benar adanya. Kami juga mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Jawa Timur. BPK 4.5 Provinsi Jawa Timur, Yudi Dwi Prasetyo saat ditatangi wartawan memorandum di kantornya yang berada di Lamongan di Jalan Pak Dirman nomor 37 Sukotati Lamongan juga tidak ada di tempat. Yudi mengatakan lagi berada di kantor induk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4, tepatnya di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jatim dan Bali. Dalam hal ini kami selaku wartawan memorandum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dijelaskan sesuai pada Bab Romawi 2 Pasal 4 yang berbunyi untuk menjamin kemerdekaan pers. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan, informasi. Dan sedikit tentang informasi singkat pekerjaan preservasi Jalan Babat Lamongan beserta Gresik, yang mana kejadian laka lantas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang terjadi tepat di samping kanan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh BPK 4.5 Provinsi Timur. Sedangkan sumber dana untuk proyek preservasi Jalan Babat Lamongan dan Gresik bersumber dari SBSN, Surat Berharga Syariat Negara, dengan nilai kontrak sebesar 195,2 miliar. Salam sehat, salam Memorandum TV. Sahabat-sahabat Memorandum TV, kami kru Memorandum TV lagi berada di ruas jalan Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Tepatnya kami berada di kilometer 45 atau di kilometer 5 menuju ke Lamongan. Kami kru Memorandum mau memberikan suatu edukasi dan penjelasan kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Lamongan. Sahabat, 2 hari yang lalu di pagi hari, pada saat itu hiruk pikuk suatu arus lalu lintas sangat cukup padat. Kenapa? Karena raya atau ruas jalan Lamongan yang ada di belakang kami itu adalah jalan poros atau jalan utama menuju Gresik, menuju Surabaya, dan dari Gresik menuju ke Tuban dan sebagainya. Pagi hari itu, di fajar itu, kurang lebih di 06.56 ada kejadian suatu kecelakaan lalu lintas. Ditengarai kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Mari kita simak apakah kecelakaan ini dampak daripada pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Timur atau Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi Jawa Timur di bawah BPK atau di bawah Pejabat Pembuat Komitmen di 4.5 Provinsi Jawa Timur. Mari kita memberikan upaya edukasi kepada masyarakat. Kecelakaan yang terjadi 2 hari yang lalu, apakah benar terjadi daripada kelalaian si pengguna jalan, human error, ataukah kecelakaan tersebut dampak daripada pekerjaan ruas jalan yang ada di Lamongan, di belakang kami. Kita
juga sudah melakukan suatu upaya untuk berkoordinasi dan berinvestigasi kepada para pihak, utamanya pada Kepala Satuan atau Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional di wilayah 4 Provinsi Jawa Timur oleh Om Akmizal STMT. Berikut pejabat pembuat komitmen di 4.5 yang ada di Provinsi Jawa Timur menangani ruas jalan Tubat Babat dan Lamongan, Gresik. Berikut pejabat pembuat komitmen di 4.5 Provinsi Jawa Timur yang menangani atau bertanggung jawab pada ruas jalan Tuban Babat Lamongan beserta Gresik, Mas Yudi Dwi Prasetyo STMT. Kami juga sudah memberikan suatu pertanyaan kepada masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian laka lantas tersebut pada fajar atau pada pagi hari di hari Selasa pukul 06.56 berdasarkan kejadian kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Telah terjadi hilangnya nyawa seseorang akibat laka tersebut. Laka lantas atau kecelakaan lalu lintas pada pagi hari itu di hari Selasa tanggal 6 September tahun 2022 pukul 06.56 melibatkan tergandeng yang bernopol di N7772 Yuki dengan sepeda motor Yamaha Mio dengan nopol S3148 KV pada hari Selasa sekitar pukul 06.56 pagi, tepatnya di depan rumah makan Akilah, Jalan Raya Deket nomor 1 Gajah Rejosari, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Menurut informasi yang kami dapat dari petugas Satuan Lalu Lintas yang ada di Polres Kabupaten Lamongan, setelah terjadi kecelakaan tersebut, korban dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Kabupaten Lamongan dalam kondisi luka berat. Namun sesaat setelah diterima oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Korban yang bernama Jainul Majeri dengan alamat di Dusun Pucuk, Desa Sri Rande, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Sahabat, kami Memorandum TV berkonfirmasi kepada Kasat Lantas Polres Lamongan pada hari Rabu 07.09 tahun 2022 pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan Bapak Aristianto Budi Sutrisno selaku Kasat Lantas Polres Kabupaten Lamongan. Bapak Kasat Lantas Satuan Polres Lamongan membenarkan adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang telah meninggal dunia pada Selasa 06 September di tahun 2022 pada pukul 06.56. Kemudian tim medis telah membawanya di Rumah Sakit Muhammadiyah Kabupaten Lamongan. Tidak lama kemudian, sahabat Memorandum TV, korban dinyatakan meninggal dunia. Sopir truk gandeng sesuai dengan kartu identitas yang telah dimilikinya, dia sebut saja Ambar, saat ini sedang diamankan dan dimintai keterangan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lamongan. Kami Memorandum TV juga diberikan suatu kronologi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut oleh petugas unit laka lantas, dan penjelasannya masih dalam proses penyelidikan, dan pihaknya Satuan Lalu Lintas Polres Lamongan masih memantau kondisi yang sebenarnya atas kejadian laka lantas tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Apakah dampak daripada pembangunan ruas jalan Lamongan yang ada di belakang kami, ataukah korban meninggal dunia saat terjadi kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian si pengguna jalan? Kami juga sudah
mendapatkan sebuah konfirmasi dari pejabat pembuat komitmen yang ada di 4.5 Provinsi Jawa Timur, Mas Yudi Dwi Prasetyo STMT, selaku pejabat pembuat komitmen atau selaku penanggung jawab pekerjaan yang ada di belakang kami. Selain itu, pada ruas tersebut, sahabat-sahabat, memang sangat padat pada pagi dan petang hari, sehingga perlunya masyarakat untuk diminta hati-hati dalam menggunakan akses jalan Lamongan. Selain itu, Mas Yudi Dwi Prasetyo STMT menyampaikan kepada kami bahwa pada ruas-ruas jalan tersebut, sebelum dan sesudah terjadinya laka, Mas Yudi Dwi Prasetyo sudah membagikan banyak peringatan adanya suatu pekerjaan perbaikan jalan, sehingga para pengendara bisa diminta untuk harus lebih berhati-hati dan waspada untuk berkendara di ruas jalan tersebut. Bagaimana ungkapan daripada pihak Bapak Kepala Satuan Lalu Lintas yang ada di Polres Kabupaten Lamongan? Tentunya sebaiknya kita semua masyarakat harus tetap waspada dan diminta untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas di jalan raya dan selalu memakai safety riding, tentunya juga mematuhi peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam Memorandum TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Sahabat polisi kita, saya dari Polres Lamongan menghimbau kepada para pengemudi, terutama pengguna jalan, yang mana pengguna jalan ini pasti akan melewati jalan raya, dan di jalan raya itu banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi bersama, sahabat. Kenapa? Karena dengan kita melanggar aturan lalu lintas dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini ada beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, beberapa pasal dalam Undang-Undang 22 tahun 2009. Yang pertama, ada di pasal 109 di Undang-Undang 22 tahun 2009, khusus para pengguna jalan yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan yang sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati. Dan di situ perlu kita perhatikan bersama, sahabat, bahwa para pengguna jalan harus memperhatikan jarak pandang yang bebas dan juga tersedia ruangan yang cukup untuk mendahului. Apabila tidak memungkinkan, jangan mendahului, sahabat. Kemudian yang kedua, saya juga menghimbau kepada para pengguna jalan di pasal 291 juga mewajibkan sahabat untuk menggunakan helm standar SNI. Jadi helm ini penting untuk keselamatan kita dalam berkendara. Apabila terjatuh, tidak ada gegar otak dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sahabat, saya menghimbau kepada para pengguna jalan, khususnya roda 2 atau motor, di pasal 292 juga diatur. Di sana tidak boleh berboncengan lebih dari 1, atau nggak boleh bonceng 3, 4, 5, apalagi 6 ataupun 7. Ini penting karena kendaraan roda 2 atau motor ini hanya bisa digunakan oleh maksimal 2 orang. Itu saja yang dapat saya sampaikan himbauan pada sore hari ini kepada sahabat polisi kita. Salam sehat, salam Memorandum TV.